Kalau saya perhatikan sih, mulai dari peralatan semua serba oke, semua baru. Nah, cuman yang baru-baru ini ada sebuah usaha laundry yang baru buka, dan dia belum beberapa lama, baru kurang lebih 2 minggu buka usahanya, tapi peminatnya masih belum banyak. Padahal tempatnya sudah, menurut saya pribadi sudah bagus, karena lokasi atau tempat dia buka usaha laundry ini di apartemen. Kalau saya perhatikan sih, mulai dari peralatan semua serba oke, semua baru. Nah, cuman yang mencuci ke tempat ini masih minim. Nah, kebetulan kemarin saya langsung ke sana, dan ini bukan si pemilik ya, ini karyawan bertanya bagaimana sih caranya supaya usaha ini rame. Nah, sementara harganya sudah promo, bahkan jauh di harga standar di apartemen itu. Sementara di apartemen itu udah rata-rata 7-8 ribu per kilo, dia bikin 5 ribu, tapi tetap aja peminatnya masih sedikit. Penyebabnya itu apa? Nah, di sini sobat, perlu kita pahami dulu ya. Makanya udah sering saya katakan, harga laundry itu murah bukan jadi patokan atau menjadi itu dasar kita bikin jadi ramai pelanggan. Tidak. Kalau saya perhatikan kemarin, penyebabnya yaitu hasil kerja ibu itu kurang. Sudah saya lihat, dan cara pemakingannya juga masih, karena dia memaking pakaian itu campur-campur. Kalau dalam proses pencucian sama pengeringan ya memang sudah benar, cuman dia masih bingung bagaimana caranya ini kalau seandainya seperti ini terus pendapatannya tidak seberapa. Nah, jadi saya hanya ngasih saran, karena dia sudah lama berkecimpung di situ di apartemen ini, coba aja dulu dekatin orang-orang yang di sini. Kalau tidak, coba kerjasama dengan pengusaha laundry yang lain untuk membagi pelanggan. Nah, ya dia melakukan cara itu ya alhamdulillah, ada aja dapat dia 3-4 orang yang mencuci. Nah, ini satu istilahnya karena kita pintar berkomunikasi juga sama sesama tetangga. Makanya ada juga sih banyak, karena takut bersaing jadi sistem iri, kita minta pendapat yang sudah pengusaha laundry lama, dia pasti cuek. Karena kenapa? Otomatis nanti takut pelanggannya berkurang. Nah, cuman kalau aku bilang sama si ibu ini, kalau seandainya kalau di apartemen ini buka usaha laundry, kita sepertinya tidak usah harus melakukan dengan cara-cara yang seperti itu. Karena kenapa? Di apartemen ini kan orang sering berganti, jadi istilahnya banyak yang penyewa. Kadang-kadang istilahnya penyewa di apartemen ini kan tidak bertahan lama, ganti lagi, ada penyewa baru. Makanya kalau laundry di apartemen ini cepat, kalau menurut saya pribadi ya, cepat dia berjalan, tergantung kitanya membuat hasil kerja kita bagus. Karena di sini saya perhatikan ya, kalau di apartemen ini bukan usaha laundry, kerapian yang paling utama. Nah, lain hal lah ya kalau di luar sana. Nah, jadi aku bilang sama si ibu ini, pada intinya ibu harus melakukan dengan cara berkomunikasi sama para tetangga. Apalagi
Di sini kan bisa kita menyesuaikan diri dulu sama orang-orang sini biar bisa berbagi. Banyak sebenarnya di situ yang saling berbagi. Kadang dia mengasih pelanggannya karena sudah banyak cucian dia dikasih sama yang lagi sepi. Nah, itulah enaknya kalau seandainya kita di apartemen ini. Nah, jadi si ibu ini memang udah istilahnya kayak mau menyerah gitu ya. Karena sepi kayak gitu respon yang pemilik usaha ini tidak ada. Nah, jadi itulah ceritanya sobat. Jadi pada intinya memang kalau saya lihat sih, kalau saya pikir-pikir ya, harga promo itu bukan satu patokan untuk membuat usaha kita jadi berkembang, langsung cepat berkembang atau langsung banyak peminatnya, bukan. Nah, jadi solusi yang saya berikan yaitu coba aja dulu titip brosur di lobi apartemen. Mungkin bisa jadi nanti ada yang melihat brosur ini langsung tertarik. Dengan cara itu mudah-mudahan, karena cara ini yang sering dilakukan. Nah, kita menitip brosur karena kalau ini tergantung apartemen. Kalau di tiap-tiap kita mengasih brosur tiap-tiap unit tidak boleh. Ada peraturannya, tidak asal-asalan. Bukan seperti usaha laundry yang di luar sana. Tinggal bagi-bagi aja, tidak boleh. Di tempat saya ini tidak bisa asal-asal bagi brosur. Cukup kita menitip di lobi apartemen, baru mudah-mudahan ada yang berminat mencuci sama kita. Nah, jadi itu di lingkungan apartemen. Nah, kalau di lingkungan luar sana kan bebas. Mau melakukan apapun dengan cara apapun supaya pelanggan kita banyak, kan bebas. Mau bikin brosur, harga promo, mau bikin seperti apa. Tapi itu semua sobat kita lakukan percuma. Bahkan di luar sana juga banyak yang buka usaha laundry udah bikin brosur atau harga promo, tetap tidak langsung ramai dia, atau prosesnya agak lama juga. Nah, disinilah makanya saya katakan tadi sobat, itu sebenarnya kalau saya perhatikan ya, pada intinya itu tergantung hasil kerja kita semua. Nah, karena ada saya lihat pelanggan saya juga sih, pernah saya sarankan karena saya lagi rame, saya tolak dia, coba Kak kesana mencuci. Ini contoh ya. Nah, coba Kak ke usaha laundry saya di sana mencuci, ulang. Tapi alasannya seperti ini sobat, tidak, saya sudah pernah mencuci di situ, hasilnya kurang. Nah, tidak, kurangnya packingannya, bukan parfumnya ya, dibilang packingannya kurang rapi. Jadi saya butuh pakaian ini harus bongkar dulu, nggak rapi. Nah, jadi di sinilah sobat, kita kadang-kadang banyak pengusaha laundry asal buka aja. Sebenarnya sih pada intinya dari dulu itu ya banyak pengusaha laundry, semua pengusaha laundry udah pernah saya tanya. Bahkan semua juga udah banyak juga pelanggan yang sering saya tanya, sebenarnya pelanggan itu maunya gimana. Nah, itu rapi, wangi, baru kita mengambil pakaian dari packingan harus gampang. Nah, itulah pernah jawaban pelanggan kepada saya. Nah, jadi jangan istilahnya kita udah buka laundry, udah keluar modal seperti ini, yang baru-baru ini dia sudah mengeluarkan modal lumayan, itu serba baru semua. Nah, jadi sobat, harga promo dan harga murah itu tidak menjamin membuat usaha kita jadi rame. Nah, jadi saran saya sobat, untuk usaha laundry ini paling utama kita usahakan dulu benar-benar rapi hasil kerja kita. Jangan dulu kita memikirkan untung, pelanggan langsung banyak, maunya untung langsung gede. Enggak, tidak bakal datang pelanggan itu dan langsung dapat untung kalau kerja kita asal-asalan. Oke sobat, kira-kira sampai di sini penjelasan saya kali ini.
Jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kali.